Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Sosiologi Ekonomi. Nama saya Nur Aisyah dengan NIM 40118276 kelas ESH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kapitalisme. Jadi ciri-ciri ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usahanya sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai home economic, yaitu pribadi yang selalu mengejar keuntungannya sendiri. Yang terakhir yaitu paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme, warisan zaman Yunani kuno. Selanjutnya, tahap perkembangan kapitalisme. Hal ini dibagi menjadi 4. Untuk tahap yang pertama, yaitu kapitalisme murni. Kapitalisme murni ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi yaitu modal. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem pasar yang mengaktivitas ekonomi. Yang keempat, pengambilan keuntungan oleh pemilik modal. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Untuk tahap yang kedua yaitu kapitalisme industrial. Jadi kapitalisme ini dicirikan oleh seperangkat hubungan sosial antara kelas yang memungkinkan dengan kelas yang satu yang menguasai kapitalisme. Untuk tahap yang ketiga yaitu kapitalisme monopoli. Pada tahapan ini, iklim persaingan antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang makin ketat dan melahirkan kelompok kecil pemilik modal yang kuat dan lebih mampu menguasai pasar. Untuk tahap yang terakhir yaitu kapitalisme lanjutan. Jadi hal ini ditandai dengan 1. Munculnya formasi-formasi baru organisasi bisnis yang bersifat multinasional dan transnasional. Yang kedua, internasionalisasi bisnis melampaui modal MPLS lama. Dan yang ketiga, munculnya formasi-formasi baru interrelasi media. Selanjutnya yaitu menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Yang pertama yaitu neoliberalisme. Jadi respon kebijakan yang pertama yaitu globalisasi perlu dibimbing dengan kebijakan pasar dan otoritas publik. Pemerintah dan lembaga multilateral yaitu hanya perlu memfasilitasi dan bukan ikut campur dalam dinamika tersebut. Yang kedua, perlu menghapuskan pembatasan yang diberlakukan negara, baik di bidang keuangan, barang maupun jasa dan modal. Yang ketiga, perlu dikembangkan privatisasi langsung. Yang kedua yaitu reformisme. Jadi, respon kebijakan yang pertama yaitu kapitalisme memerlukan kebijakan publik global yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Yang kedua, untuk melindungi bahaya kapitalisme perlu dikembangkan jaminan resmi standar minimum, penghasilan pokok, perlindungan kerja, dan kontrol lingkungan. Yang ketiga, mendukung tindakan antitrust dan kontrol resmi lain untuk membatasi kekuasaan monopoli perusahaan. Dan yang terakhir yaitu radikalisme. Jadi respon kebijakan yang pertama yaitu diperlukan globalisasi untuk memulihkan kesehatan ekonomi, keseimbangan ekologikal, integritas budaya dan demokrasi. Yang kedua, perlu pemisahan negara dari jaringan ekonomi global. Yang ketiga, globalisasi dinilai justru mengancam pluralisme. Dan yang terakhir yaitu tergantung pada revolusi sosial. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.